Baik, izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa fi riwayatin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Amma ba'd fa inastaqal hadits kitabullah wa khairal huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi sarjana, ya, program studi pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Baik, kita lanjutkan ya materi kita hari ini terkait dengan tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Kita akan melihat bagaimana era keemasan Islam yang telah melahirkan para filsuf besar ya seperti Al-Kindi, Al-Ghazali memberikan kontribusi besar pada ilmu pengetahuan, pemikiran mereka tetap relevan hingga masa kini dan membuka wawasan tentang akal, etika dan juga politik ya. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31 dan 32 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dia Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni. Ya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Maka qalu ya mereka menjawab subhanak ya maha suci engkau la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadamu. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Hakim, maha bijaksana. Ya. Jadi ayat ini sebenarnya memberikan banyak sekali ya pemahaman kepada kita terkait dengan kalam ilahi, terkait dengan relasi ilmu dan juga keyakinan. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada siapa? Kalau ayat yang tadi ya di surat Al-Baqarah ini kepada Adam, kemudian kepada para malaikat yang menunjukkan bahwasanya al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran ya ilmu pengetahuan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi di sana juga ada proses rasional. Jadi ada rasional dan juga spiritual ya. Ini jadi signifikansi filosofisnya ayat ini membuka diskursus kepada kita tentang hubungan antara iman, kemudian logika dan juga ilmu pengetahuan yang nantinya menjadi dasar dalam filsafat ilmu atau filsafat Islam secara umumnya. Baik, kemudian
Melanjutkan dengan dari siapa sabda dari Nabi SAW, di mana beliau pernah bersabda, ini adalah motivasi bagi kita untuk selalu belajar, ya, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim, fi riwayatin muslimatin, ya. Jadi menuntut ilmu itu ya thalab, ya, mencari, menambah ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah tentu saja. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, man salaka thariqan, ya, siapa saja yang menelusuri jalan, ya, thariqan yaltamisu fihi ilman, yang mencari ilmu padanya, maka Allah akan sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke surga. Nah, jadi kita kuliah ini ya ada manfaatnya di dunia dan juga di akhirat. Nah, riwayat ini sebenarnya kaitannya dengan sunnah nabawiyah itu sebagai apa? Sebagai asal usul dari kebijaksanaan. Kita tahu filsafat itu dari filosofia, yang artinya itu adalah cinta kebijaksanaan. Ya, nah nanti berarti kita bicara tentang bagaimana cinta kebijaksanaan ini dalam konteks Islam tentu saja, dan kita bisa ya gali, kita bisa telusuri dari berbagai pemikiran tokoh, ya, filosof Muslim. Oke, ya. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu Al-Kindi, yang ini gambarnya hanya ilustrasi saja ya, yang dikenal dengan Bapak Filsafat Islam, ya. Bapak Filsafat Islam, di mana beliau itu nama lengkapnya adalah Al-Kindi, ya. Oke, sebentar. Bentar ya, ini penting. Oke, baik. Kemudian, jadi biografinya itu beliau itu lahir pada tahun 800 Masehi sebagai orang awal, pionir dalam filsafat Islam. Kita pahami bahwa filsafat itu kan masuk ke dalam peradaban Islam pada masa ya penerjemahan, utamanya di masa Daulah Bani Abbasiyah, ya. Kontribusinya adalah menerjemahkan dan menyintesis filsafat Yunani ke dalam Islam. Jadi ketika Islam itu memiliki konsep tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang ilmu, tentang kebenaran, dan kemudian bertemu dengan logika, dengan akalnya Yunani, konsep ketuhanan mereka, konsep kebenaran mereka, konsep ilmu pengetahuan mereka, dan juga berbagai hal terkait dengan apa? Dengan ya istilahnya itu kontribusi mereka ya dalam ilmu pengetahuan yang kemudian nanti diserap oleh peradaban Islam, ya. Karya penting dari dari Al-Kindi ini adalah The Intellectu, ya, yang membahas tentang konsep akal dan ilmu pengetahuan di dalam Islam, ya. Artinya kita harus memahami bagaimana akal dalam Islam, ya. Nanti banyak sekali ayat yang menunjukkan la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, afala yatadabbarun Al-Qur'an dan lain sebagainya, yang itu menunjukkan tentang banyak hal ya terkait dengan bagaimana sebenarnya ya sebenarnya dari filsafat dalam Islam ini, ya. Oke, baik, selanjutnya setelah Al-Farabi, kalau kita lihat di sini ada beberapa yang kedua ya, atau tokoh yang kedua setelah Al-Farabi, yaitu siapa? Setelah Al-Kindi, yaitu Al-Farabi. Yaitu Al-Farabi, beliau itu lahir di Farab ya, tahun 872 Masehi, ahli logika ya, ahli logika. Kemudian karya utamanya Oke, kemudian kita lihat ya bagaimana sebenarnya Al-Farabi ini kemudian menjadi tokoh atau guru kedua ya setelah Aristoteles. Maksudnya adalah Al-Farabi ini banyak sekali mengambil pemikiran-pemikiran dari Aristoteles ya, terutama dari sisi nanti ketuhanan, kemudian juga kebenaran dan lain sebagainya. Oke ya, jadi karya utamanya adalah Al-Madinah Al-Fadilah ya, jadi kota yang utama yang membicarakan tentang negara ideal. Kita ingat dengan The Republiknya Plato ya, yang bicara tentang bagaimana alam ide itu ya ada dalam sebuah kota yang metropolis ya, bisa sebut seperti itu. Oke, kemudian
dari sisi filsafat politiknya, ya, kaitannya dengan pemimpin, maka pemimpin terbaik itu adalah filsuf yang bijaksana. Ya, jadi menurut Al-Farabi ini bahwa seorang pemimpin itu idealnya adalah seorang filsuf, seorang ahli filosof, ya, ahli filsafat, ya, yang memang memahami tentang kebijaksanaan. Nah, kemudian dari sisi etika, Al-Farabi melihat adanya perlunya menekankan kebahagiaan dan keutamaan dalam masyarakat, ya, artinya bahwa masyarakat itu harus bahagia, masyarakat itu harus betul-betul memiliki keamanan dan juga terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ini bisa diambil dari surat Al-Quraisy, ya, dikatakan allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, ini, ya, ini kaitannya dengan etikanya Al-Farabi. Jadi pertama adalah Al-Kindi, ini sebagai bapak filsafat Islam, ya, yang menjadi atau mengkonter dan juga merespon dari pemikiran-pemikiran filsafat, ya, pada masa penerjemahan buku-buku Yunani. Yang kedua adalah Al-Farabi. Yang berikutnya adalah Ibnu Sina. Ya, kalau Ibnu Sina ini biasanya cukup terkenal, ya, sudah tahu, ya, kalau Ibnu Sina itu berarti tentang kedokteran, gitu, ya, tentang kedokteran, karena buku beliau itu Al-Qanun Fiktif itu menjadi rujukan di Eropa sana, ya. Beliau lahir di Asfahan, ya, di Afsahan itu, ya, Afsahan, ya, itu di wilayah Bukhara, sekarang itu di, ya, Rusia, ya, Rusia sana itu, ya. Jadi tahun 980 Masehi, ya. Jadi salah satu kontribusi dari Ibnu Sina ini adalah menggabungkan antara filsafat dan ilmu kedokteran secara sistematis. Jadi salah satu dari cabang filsafat itu kan epistemologi, ya. Tujuan dari epistemologi itu adalah kan mencari kebenaran dengan dasar logika, gitu, ya. Jadi bagaimana akal logika itu kemudian dikaitkan dengan ilmu kedokteran, ya. Sebagai contoh begini, ya, mungkin kalau yang sudah paham, ya. Jadi ketika ada seorang anak misalnya atau seorang manusia lah, ya, seseorang itu badannya itu panas, gitu, ya. Badannya itu panas, kemudian dia mengigau, ya, panas, gitu, ya, sampai mungkin kalau anak kecil itu sampai stip bahasanya itu, ya, sampai kejang-kejang, gitu, ya. Nah, kalau kita istilahnya itu sumbernya adalah apa yang ada di masyarakat tertentu, misalnya, oh, anak ini mungkin kalau sudah dewasa itu kesurupan, oh, anak ini kesambet, gitu, ya, ada, pokoknya intinya itu ada gangguan dari makhluk halus, gitu, ya. Nah, itu kelihatan, gitu, ya, biasa kalau anak kecil kadang seperti itu, orang dewasa juga kadang sama juga, gitu, ya. Nah, Ibnu Sina ini tidak, jadi sakit itu pasti ada sebabnya secara logika, ada alasannya, gitu, ya. Ketika misalnya seorang itu panas badannya, oh, itu adalah respon dari tubuh yang memang mengalami kelelahan, ya, atau mungkin juga asupan dari makanan atau minuman yang tidak sehat dan lain sebagainya, ya. Sama juga itu kalau tadi kejang-kejang panas, ada juga mungkin orang yang sakit perut, gitu, ya. Kalau zaman dulu sakit perut itu biasanya, oh, udah, ini apa namanya itu pakai daun pisang, gitu, ya, ditaruh di perutnya, gitu, ya, atau dikantongin lah, gitu, ya, dan lain sebagainya. Itu yang coba dikembangkan oleh Ibnu Sina. Jadi ilmu kedokteran, tabib, gitu, ya. Kedokteran itu bukan hanya dari sisi kepercayaan, bukan hanya dari sisi istilahnya itu makhluk halus dan lain sebagainya, tapi lebih kepada sesuatu yang sifatnya itu logis, ya, lebih sesuatu yang sifatnya itu dasarnya itu adalah logika atau akal. Tadi, ya, contohnya clear sekali, jelas sekali, ketika misalnya nih ada orang, gitu, ya, kemudian baru pulang dari mana nih, dari satu tempat angker lah, gitu, misalnya, gitu, ya, atau mungkin dari Laut Selatan, gitu, ya, tiba-tiba kemudian sampai rumah kemudian sakit, ya, orang pasti ngomong, wah, ini mah ketempelan nih, gitu, ya, oh, ini kesurupan nih, gitu, ya. Nah, padahal kalau secara logika dia tidak, ya, dia itu mungkin karena kelelahan, karena mungkin kondisi tubuhnya memang tidak fit, atau mungkin makanan atau minuman yang dikonsumsi, ya, udara yang ada di tempat yang berbeda dan lain sebagainya, gitu, ya. Jadi itu makna dari menggabungkan filsafat dan ilmu kedokteran secara sistematis, tentu saja logis dan juga empiris, ya. Kenapa? Ya, kita tahu pada masa dulu itu, ya, sampai sekarang di Indonesia juga masih ada tadi, ya, ketika seseorang itu sakit kadang dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya itu supranatural,
gitu ya, supranatural gitu ya. Nah, ini coba digabungkan oleh Ibnu Sina. Makanya di Eropa itu sangat dipakai sekali. Kenapa? Karena Eropa ya, Amerika itu mereka dasarnya adalah logika atau rasional. Ya, rasional itu betul tadi lah. Misalnya ketika seseorang itu pulang dari tempat angker kemudian sakit kan, kalau kita bilang oh ini kesurupan gitu, ini ketempelan nih gitu ya. Padahal kalau orang Eropa itu enggak gitu ya. Dia itu ya memang kondisi tubuhnya itu sedang tidak fit, tidak sehat gitu ya, atau mungkin makanannya atau udara yang berbeda sehingga kemudian tubuhnya mengalami sakit. Nah, itu yang rasional. Jadi mudah-mudahan paham, dan ini juga sudah banyak sekarang ini ya. Jadi pengaruhnya sangat banyak sekali nih sebagai dasar ilmu kedokteran modern di Eropa dan dunia. Kita tahu lah ya, zaman dulu itu banyak sekali mitos, dongeng terkait dengan sakit. Mungkin nanti kita boleh diskusi juga nih teman-teman, mungkin ada nggak yang ini sakit gitu ya, kemudian kok tiba-tiba termasuk pengobatan. Pengobatan lebih banyak lagi ya, ini perlu hati-hati nih ya. Kalau tadi sakitnya otomatis kan berdampak kepada pengobatan ya. Pengobatannya misalnya, ini kayaknya sakitnya seperti ini, kita bawa ke orang pinter gitu ya, ke orang pinter, padahal belum tentu pintar juga gitu ya, pintarnya juga masih mahasiswa di sini nih gitu ya, lagi menempuh sarjana gitu, ke bawa ke orang pintar gitu ya, atau mungkin dikasih apa tuh sesuatu yang batu atau apa gitu yang bisa menyembuhkan. Nah, itu perlu adanya rasionalisasi ya. Walaupun tidak semuanya juga, misalnya kalau dengan ruqyah ya, dalam Islam juga, Islam itu ya pertengahan, umatan wasaton gitu ya, tidak menghilangkan atau tidak menihilkan semuanya, tapi kemudian juga tidak keseluruhannya juga, tidak ambil semuanya, tidak ditinggalkan semua. Jadi sesuai, ketika orang itu mungkin memang kesurupan, betul orang itu kesurupan misalnya gitu, tapi kemudian tidak juga kemudian dia sampai meminta-minta bantuan ya, memohon pertolongan dan juga berlindung kepada misalnya bangsa selain manusia. Seperti itu ya. Jadi ini kenapa ketika ditanya apa sih kontribusi filsafat ya dalam ilmu pengetahuan, maka kontribusinya adalah dalam filsafat ilmu yang disebut dengan apa? Epistemologi, di mana sebuah kebenaran itu bukan hanya diukur dari mitos, dari legenda, dari cerita, tapi berdasarkan ya objek yang bisa dicerna oleh panca indera. Nah, seperti itu ya. Ini banyak sekali. Misalnya nih tokoh, contoh nih di India banyak sekali misalnya gitu ya. Ada orang misalnya lahir dalam keadaan misalnya matanya itu mungkin satu gitu ya, atau mungkin tangannya itu yang itu ada tangannya itu bukan dua tapi empat gitu ya, empat gitu. Ini keturunan dewa nih gitu ya. Ini banyak sekali gitu. Kenapa? Karena kepercayaannya seperti itu gitu ya, kepercayaan seperti itu. Kemudian juga ada yang lahir mukanya itu mungkin dua bukan satu, ini kan banyak ya, mukanya dua gitu. Ini kayak ini nih dewa ini nih gitu ya. Kemudian ada juga yang lahir hidungnya itu panjang gitu ya. Ini kayaknya reinkarnasi dari dewa ini nih, Ganesha nih, dan lain sebagainya. Nah, itu dalam konteks filsafat ilmu epistemologi itu menjadi objek pembahasan. Betul tidak gitu ya? Nah, betul tidak, itu kan banyak sekali ya. Jadi makanya nanti antara timur dengan barat ya kentara sekali. Kalau barat sangat rasional, sementara kalau timur itu lebih ke arah spiritual. Oke, baik. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah ada Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Ini yang sangat terkenal di mana-mana gitu ya. Nah, beliau itu selain ahli filsafat, beliau juga ahli syariah, ahli fikih, ahli tasawuf juga gitu ya. Beliau lahir di Persia, sangat jelas sekali ya, Persia di Tus sana itu memang gudangnya para ilmuwan ya. Tahun 1058 Masehi, beliau seorang cendekiawan dan juga seorang sufi ya. Salah satu dari karyanya adalah Tahafut al-Falasifah, yaitu kritik terhadap filsafat Neoplatonisme ya. Neoplatonisme ini adalah pemikiran baru yang membawa pemikirannya Plato dari Yunani sana gitu ya. Metodologinya ya menggunakan ragu-ragu metodis menuju keyakinan spiritual. Jadi ini menarik sekali ketika ini betul tidak ya metodenya, kemudian secara spiritual Islam benar atau tidak. Nah, dampaknya jadi Al-Ghazali ini mencoba menggabungkan antara agama dengan filsafat secara kritis
Ya, jadi karena memang pemikiran filsafat itu berkembang ya termasuk sekarang ini gitu, sehingga gimana nih respon Islam ya terhadap pemikiran tersebut. Oke ya. Dan yang buku kita beliau yang paling terkenal tentu saja adalah Ihya Ulumuddin ya, Ihya Ulumuddin, di mana ya istilahnya itu kitab ini menjadi dasar bagi ihya. Ihya itu artinya menghidupkan ilmu-ilmu din agama ya. Jadi menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama yang waktu itu memang banyak diserang oleh berbagai pemikiran yang ada pada waktu itu. Oke, next berikutnya yaitu ada Ibnu Rushd ya. Ini adalah seorang komentator terhadap Aristoteles. Dia lahir di Cordoba di Spanyol sana tahun 1126 Masehi ya. Nah, beliau adalah filsuf dan juga dokter. Karya utamanya adalah Tahafut. Ini membantah dari kritik Al-Ghazali. Jadi kalau dalam dunia ilmu pengetahuan itu sangat wajar ya ketika orang menulis buku kemudian dikritik lagi, yaitu untuk pengembangan dari ilmu pengetahuan. Jadi kita jangan anti kritik gitu ya. Jadi kita harus siap untuk dikritik ya. Kenapa dalam sebuah riwayat dikatakan juga apa, kulluna rodun mardudun illa sahibu hadal qabr. Ya, ini perkataan dari Imam Malik ya. Setiap kita itu bisa ditolak dan juga bisa menolak kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pembelaan filsafatnya sama juga Ibnu Rushd ini coba mengharmonikan antara akal manusia dan juga wahyu agama. Ya, warisannya tentu saja memperkuat integrasi ilmu pengetahuan dan agama. Jadi nanti salah satu dari karakter ya filsafat Islam itu adalah menggabungkan ya antara ilmu pengetahuan ya yang berbasis filsafat rasionalisme dengan Islam, dengan agama yang bersumber kepada atau dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini adalah Ibnu Rushd ya. Kemudian yang berikutnya ada pemikiran-pemikiran dari para tokoh itu ya, misalnya pertama itu dari sisi metafisika. Meta itu artinya di atas ya, fisika itu fisik, jadi sesuatu yang berada di atas atau di luar fisik. Yaitu metafisika itu berarti ya non fisik lah, sesuatu yang tidak fisikal, tidak nampak, tidak zohir, tidak kelihatan gitu ya, yang tidak bisa dicerna oleh panca indera ya, terutama ini kaitan dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang memang tidak bisa dilihat. Metafisika ya sama juga dengan apa, supranatural ya. Jadi misalnya Al-Kindi berpendapat ya bahwasanya Tuhan sebagai penyebab pertama dari segala yang ada ya. Makanya nanti kalau di Yunani itu ada istilah prima causa. Prime utama, causa sebab. Jadi sebab utama dari segala sebab, sumber dari segala sumber, sebab dari segala sebab, sebab awal dari segalanya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Al-Kindi ya. Jadi Al-Kindi itu lebih cenderung kepada ketika bicara tentang yang metafisika yaitu Tuhan, selalunya mengkaji tentang prima causa. Cause prime of cause ya, sebab awal ya, sebab al-awal, ini Al-Kindi ya. Sementara Al-Farabi ini ketika membahas tentang sifat dari Tuhan ya, maka teori yang beliau sampaikan adalah teori tentang emanasi atau pancaran keberadaan dari Tuhan ya. For example, misalnya kita kasih contoh ada lampu neon ya, ada lampu lah ya, lampu neon itu ya. Nah, lampu neon itu adalah diibaratkan itu Tuhan gitu ya. Sementara bukan bukan di istilahnya itu disamakan itu bukan, tapi kalau ya kita kalau sebut misalnya kalau umpamanya Tuhan itu adalah lampu neon itu, maka cahaya yang sampai kepada kita itu kan berbeda tuh ya, cahaya kepada kita, maka itulah dari bukti keberadaan dari Tuhan. Jadi pancaran itu sebagai bukti keberadaan dari Tuhan. Jadi kita nggak bisa sampai kepada istilahnya itu zatnya itu ya, tetapi kita hanya bisa melihat dari pancarannya ya. Ini tentang teori emanasinya Al-Farabi ya. Sementara Ibnu Sina mencoba untuk mengkaji perbedaan wujud dan juga esensi entitas. Jadi sesuatu yang wujud yang ada ya, misalnya manusia ya ataupun alam semesta. Misalnya manusia itu
dia itu terdiri dari dua unsur, ya, unsur jasmani dan rohani, unsur jasad, fisik dan juga non fisik, yaitu jiwa atau ruh, ya. Nah, dicoba untuk misalnya ketika seseorang itu sakit, ya Ibnu Sina kan ya, karena beliau itu bilang kedokteran ya, ketika seseorang itu sakit, ya, apakah sakitnya itu adalah sakit secara fisik, ya, atau sakitnya itu adalah metafisik atau non fisik, ya. Misalnya kalau sakit fisik kan jelas gitu ya. Kalau sakit fisik berarti diobatinya itu adalah dengan pengobatan-pengobatan yang sifatnya itu rasional, ya. Misalnya orang terkena luka misalnya gitu ya, terkena pisau gitu ya, atau mungkin dipukul sama orang, atau mungkin jatuh gitu kan ya. Nah, itu kan berarti dia sakitnya itu adalah sakit fisik, ya. Sementara ada sakit yang mungkin dia bentuknya itu bukan fisik gitu ya. Pas lagi apa tuh yang anak muda nih, lagi sayang-sayangnya tiba-tiba di ghosting gitu ya. Sakit tahu gitu ya. Iya, lagi sayang-sayangnya di ghosting gitu kan ya, aduh sakit gitu ya. Belum lagi yang lainnya tuh banyak banget lah. Jadi sakit yang sebenarnya itu bukan sakit fisik gitu ya. Ya bukan sakit fisik, tapi ya itu yang disebut dengan apa, luka tapi tidak berdarah gitu kali ya. Jadi luka sih tapi nggak berdarah gitu, tapi lebih sakit ya. Nah, itu coba digali. Kenapa? Nanti akan memunculkan ya ilmu psikologi Islam terutama ya, psikologi Islam. Misalnya ya kalau misalnya karena orang kedokteran, misalnya orang gila misalnya majnun ya, junun ya. Orang gila itu kan bisa jadi fisiknya itu sehat, ya, fisiknya sehat, tapi yang sakit itu adalah jiwanya. Makanya sakit jiwa namanya gitu ya. Ya termasuk kalau yang ringan-ringan ya stres lah gitu ya. Nah, itu adalah bagian juga dari sakit jiwa ya. Kemudian bukan hanya itu sebenarnya, bukan hanya itu ya, mental health ya, atau mungkin sekarang misalnya itu tentang isu kenakalan remaja misalnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan dari si fisik ya, tapi mentalnya, sesuatu yang non fisik atau metafisik. Nah, itu dikaji oleh Ibnu Sina. Jadi mencoba untuk melihat bagaimana ini fisik, ini non fisik. Manusia itu ada yang memang fisiknya, iya, ya, di tarbiyah itu ya fisiknya, tapi nanti ada tarbiyah ruhiyah, berarti jiwanya. Nah, sementara kalau Ibnu Rusd ya, ini berbicara tentang bagaimana keabadian alam semesta dalam filsafatnya. Jadi menarik ya ketika bicara tentang alam ini abadi ya. Padahal kullu man 'alaiha fan ya. Semuanya itu sebenarnya tidak ada yang abadi, ya, tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, tapi yang menarik ya, ini kan sifatnya umum. Kalau saya mau nanya misalnya, apakah manusia itu adalah makhluk abadi? Jawabannya ya. 50% kalau di dunia itu manusia itu adalah makhluk abadi. Atau kalau secara hakikat, ya secara metafisik ya, bahwa manusia itu adalah makhluk abadi. Kenapa? Karena dia hanya berpindah alam saja, mulai dari alam arwah, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam dunia, kemudian ke alam barzah, kemudian ke alam akhirat, surga atau neraka, dan mereka abadan abidin. Wah, gitu ya. Jadi abadan, abidin, pokoknya abadi. Dia nggak bakalan mati. Roh manusia itu nggak mati gitu ya. Mau diazab sedemikian rupa, naudzubillah min dzalik ya, mereka juga tetap tidak mati gitu. Kemudian juga di surga dengan kesenangan yang luar biasa, mereka juga tidak mati, ya, tidak meninggal manusia ya. Nah, itu berarti manusia hakikatnya makhluk abadi gitu ya. Sehingga kemudian termasuk juga alam raya ini. Apakah tadi kuluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini menjadi kajian tentang gimana ya kiamat. Bisa jadi kiamat itu akan terjadi. Tapi apakah kiamatnya itu adalah bumi yang rusak? Apakah secara semesta semuanya? Kemudian setelah itu apakah ada berubah bumi lagi? Ya, wallahu a'lam. Itu ya. Tapi itu ya pertanyaan yang harus dijawab dari filsafat gitu ya. Oke, ini pemikiran tentang metafisika dari Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina dan juga Ibnu Rusd. Yang berikutnya adalah
pemikiran dari sisi etika dan politik. Kita sempat ngomong tentang etika ya. Jadi nanti di video yang lainnya saya bahas tentang etika dan estetika juga. Oke, jadi menurut Al-Farabi, negara ideal itu dipimpin oleh filsuf bijaksana. Jadi kalau mau negaranya ideal itu ya berarti pemimpinnya harus bijaksana dan bijaksini. Nanti kita akan lihat bijaksana bijaksini itu seperti apa. Kalau Al-Farabi menyebutnya ya harus seorang filsuf bijaksana. Jadi ya simpelnya sebenarnya orang yang memang memahami ya tentang kepemimpinan itu. Itu aja. Kepemimpinan itu apa sih? Ya bukan hanya apa istilahnya untuk kepentingan diri sendiri, keluarganya, apa kelompoknya, organisasinya, ya bukan hanya juga untuk menumpuk kekayaan, tapi ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih gitu ya. Jadi negara ideal itu atau negara itu akan ideal ketika dipimpin, negara itu akan kemahriballah jinawi ya. Artinya itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ketika pemimpinnya adalah seorang yang filsuf bijaksana. Nah, seperti itu ya. Sementara kalau dari sisi etika, Al-Ghazali lebih melihat akhlak menjadi fondasi kehidupan beragama. Menurut saya sangat penting sekali ya. Tinggal kita meleverage, meluaskan dari makna akhlak dalam kehidupan beragama. Jadi ketika seseorang itu beragama, ya mestinya akhlaknya itu bagus. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Nabi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan, akhlak kepada binatang, akhlak kepada tumbuhan, akhlak kepada semesta. Bahkan juga akhlak terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Dalam sebuah riwayat kan jelas sekali ya, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Nah, jelas sekali itu. Oke, kemudian Ibnu Sina. Sebelum ke Ibnu Sina ada relevansi modern. Kita lihat ya bagaimana pemikiran politik Islam berkontribusi pada tata kelola kontemporer ya, baik itu demokrasi, republik, demokrasi, kingdom, kerajaan, ya parlementer dan lain sebagainya. Karena ujungnya adalah apa? Ya dikatakan tadi ya bahwa dikatakan seorang pemimpin itu ya adalah al-imam itu adalah apa? Ar-ra'iyah ya, manutun bil maslahah, merujuk kepada maslahat kebaikan untuk semuanya ya. Sementara nanti kalau Ibnu Sina mencoba menggabungkan dalam sisi etika ini keseimbangan antara akal dan nafsu ya, antara nafas. Maka nafsu itu ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawama, ada nafsu amaratum bisu itu ya. Nah itu mencoba menggabungkan. Kenapa? Karena ini dua hal yang menarik ya, antara akal ya, logika, logik gitu ya, dengan nafas, dengan jiwa, dengan ruh, kemudian juga dengan ya mungkin kalau orang timur itu nyebutnya dengan hati, qalb ya, dengan hati. Gimana nih gitu ya. Jadi antara hati dengan akal, timur dengan barat, kemudian juga logika dengan rasa. Gimana nih kita mengembangkan rasa dengan logika. Itu kajiannya tentang filsafat. Oke. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat ya pengaruh filsafat Islam terhadap dunia Barat, ini cukup banyak sekali. Ya kenapa? Karena mestinya ilmu pengetahuan seluruh dunia itu berterima kasih kepada peradaban Islam karena dia menjadi ya jembatan, bridge ya, al-jasr ya, dari pemikiran Yunani kepada pemikiran Barat sekarang. Kenapa? Karena bagaimana buku-buku terjemahan atau buku-buku Yunani itu diterjemahkan, kemudian menjadi bagian dari warna dalam pemikiran Islam, kemudian dari Islam itulah kemudian buku-buku itu dibawa lagi ke Barat, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menyebar ke Eropa. Ya, ini tadi diantaranya ada Al-Qanun Fitib, ya, kemudian juga buku-bukunya Al-Kindi, Al-Farabi, ya, kemudian juga Ibnu Sina, termasuk juga Al-Ghazali, Ibnu Khaldun dengan sosiologinya, banyak sekali ya. Jadi kontribusinya itu sangat signifikan bagi sains, matematika dan juga kedokteran ya. Sementara skolastik sendiri melihat bagaimana pemikiran Islam memengaruhi aliran atau pemikiran skolastik Eropa ya. Jadi bagaimana prinsip tentang metafisika, tentang ketuhanan, tentang hal-hal yang sifatnya gaib, termasuk juga tentang ilmu pengetahuan. Kita tahu ya, Eropa saat ini itu kan satu hasil dari
kita sebut saja sebuah ya renaissance ya, sebuah reformasi pemikiran. Sama dulu tuh di mana Eropa juga masih percaya dengan klinik, masih percaya dengan apa legenda, mitos, mite dan lain sebagainya. Ya efeknya apa? Ya banyak ya, efeknya banyak sekali. Dulu itu memakan korban yang begitu banyak ya, ketika ilmu pengetahuan ya dengan logikanya kemudian apa dikalahkan oleh gereja misalnya gitu ya, dianggap misalnya heliosentris ya, dianggap bumi itu masih sebagai puncak tata surya, belum lagi nanti kebenaran-kebenaran yang lainnya ya. Tapi ya Eropa sudah lepas dari itu, mereka bahkan sudah sebagian sudah kelewatan lebih ke menuhankan rasio atau akal. Itu juga tidak sesuai dengan Islam gitu ya. Oke, contohnya misalnya Ibnu Sina menjadi rujukan utama bagi universitas-universitas yang ada di Eropa sana. Oke, yang terakhir dari saya, jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini bahwa kekayaan intelektual, bahwa filsafat Islam tetap relevan dan inspiratif hingga saat ini dan masa yang akan datang. Kenapa? Karena ya filsafat Islam dibangun dari Islam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam dan tentu saja manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran berharga, artinya memahami sejarah pemikiran itu akan meningkatkan wawasan our future, ya, masa depan kita, ya, baik hari ini, ya, ataupun juga nanti di era-era digital di hadapan, ya. Kemudian juga inspirasi modern, ya, memacu perkembangan ide dan pemikiran di seluruh dunia sehingga ilmu pengetahuan itu tidak stagnan, terus berkembang, ya, yang nantinya akan memberi manfaat tentu saja untuk semesta. Oke ya, itu pembahasan saya terkait dengan bagaimana sebenarnya pemikiran-pemikiran dari filsafat Islam ini. Oke, terima kasih ya, luar biasa sekali Pak Muhammad Syafi'i.